Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual pada remaja dan anak di Indonesia dan beberapa di antaranya pelaku bahkan berada di bawah umur dan ini tentu menjadi tragedi di mana kasus terbaru pelaku dan korban ini masih remaja dan anak di bawah umur ya. Betul Iqbal. Dan beberapa waktu lalu juga sempat terjadi di Palembang. Pelakunya ada anak di bawah umur, kemudian ibu jual anak di Sumeneb. Yang baru terjadi ini pemirsa adalah di Labuan Batu. Ini kita semua tidak mau kasus serupa terjadi lagi ke depannya. Ya. Dan kita harus bahas bagaimana pencegahan dari berbagai sisi. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada psikolog remaja Melisa Magdalena yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Melisa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, Mbak Melisa, kalau dari kasus terakhir ini kita lihat ini kan ada yang mengindikasikan pelaku ini kecanduan yang namanya pornografi. Nonton film porno tapi mungkin masih di bawah umur atau remaja menjelang dewasa begitu. Bagaimana bisa diatasi hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di anak-anak remaja lainnya? Oke, mari kita bicara tentang kekerasan seksual secara umum dulu ya. Bahwa kekerasan seksual secara umum ini bisa terjadi karena kemampuan seseorang untuk mengkontrol diri, mengkontrol emosi, dan mengkontrol gairah seksualnya itu kurang tepat. Sehingga melampiaskannya dalam bentuk kekerasan seksual. Nah, bagaimana bisa terjadi kekerasan seksual pada remaja? Kita akan kenalan juga dengan latar belakang dari remaja tersebut. Bagaimana perkembangan remajanya, kita juga sering dibahas tentang bagaimana pola asuh dari orang tua, pengawasan orang tua pada remaja saat ini, apakah orang tuanya perhatian, apakah orang tuanya abai, dan juga tentunya faktor pengawasan dari lingkungan sekitar. Baik, jadi kalau seandainya ada kasus anak kecanduan pornografi, menonton film porno tapi tidak terkontrol, bagaimana Mbak? Wah, ini mungkin juga akan menjadi suara masyarakat gitu ya, bahwa adanya kesulitan untuk bisa mengkontrol penggunaan gadget pada anak. Tentunya penggunaan gadget ini banyak manfaat baiknya sehingga anak bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh anak, tapi juga penggunaan gadget yang baik adalah penggunaan dengan pengawasan dari orang tua. Jika orang tua kesulitan, libatkan pihak lain yang bisa mendampingi anak dalam kesehariannya. Boleh melibatkan sekolah, boleh melibatkan pengasuh atau orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak untuk memastikan akses informasi yang didapatkan oleh remaja ini sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, butuh pengawasan dari orang tua terutama dari lingkungan terdekat Mbak Melisa. Kalau kita melihat korelasinya ya antara kebiasaan anak-anak ini menonton film porno, kemudian mereka melakukan kekerasan seksual dan bahkan kasus-kasus belakangan ini kan semakin kejam dan semakin sadis Mbak Melisa. Saya ingin tahu seberapa besar sih pengaruhnya dan bagaimana bisa ini mengubah seseorang yang masih di bawah umur yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak mungkin terfikir oleh kita dilakukan oleh mereka yang berada di rentang umur sekian. Apa yang merubah mereka menjadi figur yang sangat nekat seperti itu? Oke, mari kita berkenalan dulu nih dengan masa remaja. Masa remaja ini yang disebut adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dibilang anak-anak juga bukan anak lagi, tapi belum juga sampai pada tahap orang dewasa. Ini masa peralihan. Pada masa ini seorang remaja mengalami banyak perubahan dalam dirinya. Ada perubahan fisik, ada perubahan hormon, mengalami pubertas, dan juga tentunya mengalami perubahan gairah seksual yang pada umumnya ini adalah hal yang sangat wajar yang dilalui oleh seorang remaja dapat perubahan-perubahan tersebut. Hanya saja jika perubahan ini tidak disertai dengan pembersamaan dari orang tua atau dari lingkungan sekitar yang tepat, bisa sangat terjadi hal-hal yang negatif. Salah satu faktor yang memang berpengaruh pada penyimpangan perubahan dari masa remaja adalah akses media yang kurang tepat. Jadi dari sisi individualnya sendiri, remaja sudah punya gairah seksual yang berkembang dan jika akses informasinya adalah tidak tepat dapat menjadi faktor pendukung gairah seksual tersebut disampaikan dengan bentuk kekerasan atau bentuk yang menyimpang. Oke, dan kalau kita lihat beberapa kasus terakhir kan ini tidak jarang yang menjadi pelaku ini adalah orang terdekat yang dekat dengan korbannya. Ya. Nah, pada saat ada pengawasan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kemudian tadi sudah disinggung juga mengapa anak-anak ini bisa sampai hati sadis tindakan-tindakannya.
Mengapa ini bisa terjadi, Mbak Melisa? Harusnya di dalam lingkungan itu kan berteman itu positif, bukan malah ke arahnya negatif sampai tega melakukan hal-hal seperti itu. Oke, memang itu harapan kita semua ya, bahwa lingkungan kita yang terdekat adalah lingkungan yang paling aman untuk kita. Namun memang kenyataannya secara fisik, secara jarak dekat belum tentu secara kualitas merupakan hal yang paling aman bagi kita. Nah, hal ini yang perlu disampaikan juga pada remaja, pada anak-anak kita, bahwa seseorang atau beberapa orang yang berada di lingkungan kita yang terdekat belum tentu menjadi orang yang paling aman untuk kita. Dan sangat boleh menemukan tempat aman, menemukan orang yang kita percaya itu di luar dari lingkungan terdekat kita. Dan ini sangat perlu disosialisasikan bagi remaja, bagi anak-anak untuk bisa tahu siapa sih orang yang bisa dipercaya, siapa sih orang yang aman bagi anak. Dan tentunya orang tua juga bisa terus aktif membina kualitas hubungan dengan anak sehingga anak mempunyai tempat yang paling aman, orang yang paling aman untuk bercerita dan berlindung adalah dengan orang tua. Oke, kalau misalnya orang tua mungkin memiliki kesibukan tersendiri, Mbak Melisa, sehingga sulit untuk mengontrol atau memonitor anak mereka sehari-hari. Nah, apakah mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam pendidikan formal atau mungkin urgensinya sudah berada di sana, bahwa memang harus dimasukkan di kurikulum misalnya soal sexual education ini, semoga paling tidak mencegah mereka berbuat hal-hal yang belakangan kita dengar. Ya, saya sangat setuju dengan adanya sosialisasi informasi terkait tentang seksualitas, baik dari pihak sekolah, baik dari kerjasama antar dengan orang tua, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi tentang seksualitas ini dengan tepat, tentang apa itu namanya kekerasan seksual, siapa saja yang mungkin menjadi pelakunya, siapa saja yang mungkin jadi calon korbannya, dan juga informasinya juga tidak kalah penting adalah tentang bagaimana ekspresi gairah seksual yang tepat pada usia remaja. Nah, ini sangat dibutuhkan agar adanya meningkatkan kesadaran para remaja dan para anak dan juga para orang tua tentang kekerasan seksual pada remaja ini. Baik. Kalau begitu nanti mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran, jangan lagi ada kasus-kasus serupa terjadi di kedepannya ya Iqbal ya pemirsa. Betul. Kalau begitu terima kasih Mbak Melisa sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.